Bab 4. Kebudayaan dan Masyarakat. D. Sifat, hakikat, kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat dari kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilakuan manusia. 2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Sifat hakikat tersebut di atas menjadi ciri setiap kebudayaan. Akan tetapi, apabila seseorang hendak memahami sifat hakikat yang esensial dari kebudayaan, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya, yaitu 1. Di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Akan tetapi, perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Sebagaimana diuraikan pada permulaan bab ini, masyarakat dan kebudayaan adalah suatu dwi tunggal yang tak dapat dipisah-pisahkan. Hal itu mengakibatkan bahwa setiap masyarakat manusia mempunyai kebudayaan, atau dengan lain perkataan, kebudayaan bersifat universal, yaitu menjadi atribut dari setiap masyarakat di dunia ini. Akan tetapi, apabila seseorang dari masyarakat tertentu berhubungan dengan seseorang yang menjadi anggota masyarakat yang berlainan, maka dia akan sadar bahwa adat istiadat kedua masyarakat tersebut tidak sama. Hal itu disebabkan oleh karena pendukung kebudayaan tersebut, yaitu kedua masyarakat tadi mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda satu dengan lainnya. Atau dengan lain perkataan, perbedaan kedua kebudayaan tersebut terletak pada perbedaan latar belakangnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa sifat yang universal dari kebudayaan memungkinkan berwujudnya kebudayaan yang berbeda, hal mana tergantung daripada pengalaman pendukungnya, yaitu masyarakat. Contoh, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Amerika, bangsa Eropa, dan selanjutnya semua mempunyai kebudayaan, jadi bersifat universal. Akan tetapi, masing-masing kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan yang lain. Oleh karena masing-masing bangsa tersebut mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan di Indonesia sendiri, di mana ada bermacam-macam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri kebudayaannya yang khas, yang disebabkan karena latar belakang masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. 2. Kebudayaan bersifat stabil, akan tetapi juga dinamis, dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Setiap kebudayaan pasti akan mengalami perubahan atau perkembangan-perkembangan. Hanya kebudayaan yang mati saja yang bersifat statis. Seringkali suatu perubahan dalam kebudayaan tidak terasa oleh anggota-anggota masyarakat. Cobalah perhatikan potret diri sendiri dari beberapa tahun yang lalu. Pasti Anda akan tertawa melihat corak pakaian yang dipakai waktu itu. Tanpa melihat potret tersebut, mungkin tidak akan disadari bahwa salah satu unsur kecil dalam kebudayaan telah mengalami
perubahan-perubahan. Contoh-contoh lainnya yang tampaknya kecil dapat diperhatikan. Misalnya, bentuk pulpen, model sepatu, menu makanan, bentuk buku tulis, serta segala macam benda yang dijumpai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Walaupun yang ditinjau adalah masyarakat yang seolah-olah tampaknya statis, seperti misalnya kehidupan pada masyarakat-masyarakat asli di pedalaman Indonesia, namun pasti ada perubahan. Mungkin perubahan itu dapat dijumpai pada kebiasaan memberikan mas kawin yang mula-mula berwujud benda-benda magis untuk kemudian diganti dengan uang. Mungkin pada cara membuat alat pengusir burung di sawah dan sebagainya. Dengan demikian, maka di dalam mempelajari kebudayaan selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur yang tetap stabil dengan unsur-unsur yang mengalami perubahan. Sudah tentu bahwa terdapat perbedaan derajat pada unsur-unsur yang berubah tersebut. Hal mana harus disesuaikan daripada kebudayaan yang bersangkutan. Misalnya, unsur-unsur kebendaan, seperti misalnya teknologi, lebih terbuka sifatnya untuk suatu proses perubahan daripada unsur-unsur rohaniah, seperti misalnya struktur keluarga, kode moral, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. 3. Kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri. Gejala tersebut secara singkat dapat diterangkan dengan penjelasan bahwa walaupun kebudayaan merupakan atribut daripada manusia, namun tak mungkin seseorang mengetahui dan meyakini seluruh unsur-unsur daripada kebudayaan sendiri. Betapa sulitnya bagi seorang individu untuk menguasai seluruh unsur-unsur daripada kebudayaan yang didukung oleh masyarakat, sehingga seolah-olah kebudayaan dapat dipelajari secara terpisah dari manusia yang menjadi pendukungnya. Jarang bahwa seorang asal Indonesia sanggup untuk mengetahui kebudayaan Indonesia sampai unsur-unsur yang sekecil-kecilnya. Padahal kebudayaan tersebut menentukan arah serta perjalanan hidupnya.